السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. كلما ذكر ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Langkah kita bukan dikarenakan jadwal ceramah kita, langkah kita bukan dikarenakan kita sebagai pengurus BKM, langkah kita bukan dikarenakan tidak ada tahu apa yang harus kita lakukan, akan tetapi semuanya itu merupakan petunjuk dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita sehingga kehidupan ini begitulah teratur. Kalaulah seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah kehidupan ini akan bisa menjadi teratur seperti ini. Lihatlah bagaimana kehidupan orang-orang yang jauh dari syariat Allah, maka mereka sama sekali tidak bisa menikmati kehidupan ini, tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana bahagianya dan bagaimana indahnya hidup di atas dunia ini. Oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar kita senantiasa bisa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terasa berat dalam mengikuti apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana khamar itu merupakan ummul khaba'ith, mana khamar itu merupakan ibunya dari segala dosa. Pada sesaat seseorang memilih untuk kriminalitas khamar, maka dia itu telah terjerumus ke dalam dosa yang mengakibatkan kepada dosa-dosa yang lain. Banyak orang yang sepele tentang khamar, terlebih apabila mereka sudah menganggap ini adalah sebuah tradisi. Namun ini bukanlah dosa yang biasa. Salah seorang dari jemaah, beliau menceritakan kepada saya bahwasanya pada saat beliau bertugas di Maluku, di Ambon, di daerah Indonesia bagian timur, meminum khamar itu merupakan sesuatu yang biasa. Hampir setiap acara itu ada yang dinamakan dengan khamar. Sehingga apa? Beliau ceritakan dampaknya itu adalah beliau sering emosional. Itu dampak yang paling beliau rasakan. Sebentar-bentar beliau marah, memukul anak buah. Dan ternyata pada saat itu beliau sangat jauh dengan Allah, maka Allah tegur beliau. Bagaimana beliau tegur? Beliau dibuat accident sehingga terjadi kecelakaan.
Dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut, semua tulang punggung belakang ini patah. Dan itu secara karir tidak akan pernah lagi berhasil secara dunianya. Kenapa? Dikarenakan tulang-tulang belakang sudah dipasangi dengan semua pen, maka tidak akan pernah lagi, karir dunianya sudah selesai. Namun apa yang terjadi? Pada saat beliau mendekatkan dirinya kepada Allah, taubat, meninggalkan semua kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka Allah berikan jalan kepadanya. Semoga hal seperti ini juga terinspirasi kepada jamaah yang dulunya punya kehidupan sisi yang gelap. Sehingga apa? Bukan dikarenakan omongan saya yang bagus, akan tetapi dikarenakan adanya keimanan di dalam jiwa kita, sehingga pada saat kita mendengarkan apapun yang dari Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan pernah meninggalkannya, sehingga kita berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan tersebut, meraih taubat dari Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa hadis lagi, di mana hadis tersebut menjelaskan bagaimana hukuman terhadap orang-orang yang melakukan khamar tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamar fajliduhu fa in 'ada fajliduhu syarbaha fajliduhu fa in syarbaha rabi'an faqtuluhu. Ada 3 kali pada saat seseorang melakukan minuman khamar, maka setiap dia melakukan minuman khamar tersebut, maka dia itu harus dijilid. Dijilid itu bukan jilid buku. Jilid itu adalah hukuman di dalam Islam yang dicambuk. Dan cambuk tersebut bukan seperti cambuk yang dipraktekkan oleh salah satu dinas yang ada di negeri, di dunia ini. Kita tidak bilang negerinya di mana. Cambuknya model seperti unyil bercambuk, bukan seperti itu. Cambuk itu memang harus sampai terbuka ketiak, sehingga ada di antara pelaku khamar itu pada saat dia dicambuk 40 kali, dia sudah meninggal. Namun orang tuanya mengatakan, lengkapi cambukannya sampai dengan 80. Kendati sudah meninggal anaknya, sang ayah tetap menyuruh kepada si eksekusi tersebut untuk melengkapi cambukannya. Pada saat seseorang meminum khamar pertama, maka dia harus dicambuk. Faman adaha fasyaribaha, maka pada saat dia minum kembali dan dia harus dicambuk kembali. Dan pada saat dia minum lagi dan dicambuk kembali yang ketiga, dan minum yang keempat, maka pada saat itu faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ini adalah hukuman di dunia. Bagaimana seseorang pelaku khamar itu, dan dia itu harus menjadi pembelajaran yang nyata. Kenapa? Dikarenakan pada saat seseorang meminum khamar, itu ratusan saraf otaknya itu putus. Ratusan dan bahkan jutaan itu akan putus saraf otaknya. Belum lagi dengan semua anggota tubuh yang akan dialaminya. Perhatikan, kenapa orang-orang kafir itu paling banyak mengalami kanker? Dikarenakan apa? Dikarenakan pola hidupnya yang sama sekali tidak syariah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka itu jauh dari syariah. Lihat saja bagaimana kondisi kalau seandainya kita melihat dunia orang-orang kafir. Pada saat dia menjadi atlet olahragawan, badannya sangat sukses, badannya sangat bagus. Tapi begitu dia tidak menjadi atlet lagi, maka badannya itu sudah melar, besar, berperut. Kenapa? Karena tidak ada yang lain yang dikonsumsi bagi mereka itu kecuali khamar. Sungguh menyedihkan melihat seseorang yang tidak bersentuhan dengan syariah. Kita pas bangun pagi diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bersiwak. Bangun pagi kita disuruh bersiwak. Kenapa? Karena air liur tersebut, enzimnya itu akan bisa masuk ke dalam usus, bisa mencairkan. Seperti oli dia.
Air liur pagi itu seperti oli, maka jangan dipakai untuk merajah, baunya luar biasa. Nah, jangan dipakai untuk apa-apa. Air liur pagi itu setelah disiwak, telan. Bagaimana indahnya hidup dengan syariat. Dan hal inilah yang membuat penelitian tentang kesehatan bahwasanya ternyata seseorang yang bersiwak dan mereka menelan air liur pagi itu, usus mereka itu jauh lebih sehat daripada orang yang tidak melakukan seperti itu. Bayangkan di Eropa orang bangun pagi itu minumnya apa? Selbet, minuman keras. Bangun pagi mereka itu iraminate konsumsinya, air minuman keras. Itu bangun pagi. Belum lagi kalau seandainya mereka menyaksikan pertandingan sepak bola. Misalnya pertandingan sepak bola Manchester City, itu kapasitas penonton di Etihad Stadium itu sekitar 70.000 orang. Maka yang minum minuman keras itu habis satu kali pertandingan itu sekitar 30.000 liter. Kenapa? Karena aib bagi mereka pada saat mereka nonton bola itu minumnya 1 gelas. Aib, diketawain sama teman-teman. Kenapa saya tahu? Karena saya menyaksikan sendiri pada saat saya nonton bola di Inggris. Langsung mereka bilang 1 gelas, diketawain. Minimal 4 gelas mabuknya. Coba bayangkan bagaimana parahnya kehidupan pada saat tidak bersentuhan dengan syariat. Maka beruntung sekali kita hidup di negeri ini. Tidak ada seperti hal-hal seperti itu. Walaupun ada, dimanapun ada kriminalitas tentang khamar tersebut. Maka pada saat kampung kita bisa menjaga dari penjualan khamar, ini merupakan sebuah hal yang harus kita akui. Karena ada sebagian kampung tahu dia kios mana yang jualan khamar dan tidak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai orang yang melindunginya. Hal seperti ini sama dengan kasus yang terjadi baru-baru ini di Jakarta. Setiap blok itu ada penguasanya yang menjual obat-obat larangan, obat-obat terlarang. Setiap blok, setiap kawasan punya orang yang melindunginya. Dan kalau ada orang blok ini jualan ke blok ini, maka itu akan jadi masalah. Kalau orang blok ini tidak menyetor setorannya, maka akan jadi masalah. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai anak kita, keluarga kita terjerumus dengan bisnis ini. Sebagian orang tua tidak pernah menanyakan kepada anaknya, ngapain anaknya di perantauan. Pada saat anaknya mengirim belanja kepada orang tuanya dengan bangga dia bisa buat rumah, dia bisa beli kendaraan. Kok bisa? Itu tidak pernah menjadi pertanyaan bagi orang tua menanyakan kepada anaknya. Dari mana uangmu nak? Jangan engkau kirim uang haram kepada saya. Dan itu terjadi di salah satu kampung. Pada saat anaknya sebagai pengedar narkoba, toke besar, dan ibunya tidak mau dibangun rumah oleh anaknya, dan ibunya berpesan jangan pernah bawa pulang uang haram. Ibunya apa pekerjaannya? Ibunya tetap ke sawah, tidak menerima sepeser apapun dari uang anaknya, karena dia tahu tidak mungkin anaknya bisa mempunyai pendapatan seperti itu kalau bukan jual obat-obat terlarang. Ini bagaimana proteksi yang dilakukan oleh seorang ibu, dikarenakan apa? Dikarenakan hukumannya itu adalah yang harus diberikan kepada si peminum khamar itu adalah dijilidnya. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'ala Allahi ahdun liman yashrabul al-muskira ay yusqiyahu min tinil khabal. Bahwasanya Allah berjanji kepada siapapun yang meminum khamar itu akan disuguhkan dengan tinatul khabal,
dengan minuman tinatul khabal. Maka para sahabat mengatakan, wa ma tinatul khabal? Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Faqala alaihi salatu wassalam, aqun ahli nar, yaitu keringat penghuni neraka. Au usranatun ahli nar, ataupun asir, nanahnya orang-orang penghuni neraka. Hari ini tidak ada orang yang mau mencium bau cabok. Nah, luka itu tidak ada orang yang sanggup cium, tidak ada orang yang iseng cium bau luka, nanah, tidak ada. Nanti orang-orang yang di dunia ini mereka mengkonsumsi khamar, maka pada saat nanti hari akhirat, semua nanah-nanah penghuni neraka itu akan ditampung, akan menjadi sebuah sungai, dan sungai tersebut akan dikumpulkan, akan menjadi sebuah danau, dan danau itulah yang akan disuguhkan minumannya kepada si peminum khamar. Ini yang terjadi. Bagaimana kondisi di hari akhirat seseorang yang meminum khamar, ya, obat-obat terlarang, yang mengkonsumsi obat-obat terlarang, maka nanti di akhirat mereka akan disuguhkan dengan minuman dari nanah dan darahnya penghuni neraka. Maka kalau seandainya seseorang terbayang akan azab seperti ini nanti di hari akhirat, maka dia tidak akan pernah mau untuk mengkonsumsi khamar. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya dia harus mengkonsumsi khamar, karena kalau tidak ada khamar maka dia tidak akan cas kepalanya. Ada sebagian orang yang beralasan kalau dia tidak mengkonsumsi khamar maka badannya tidak akan pernah fresh. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan semua anggota tubuh kita itu sesuai dengan kondisi di mana kita tinggal. Bahkan orang yang tinggal di kutub utara pun itu tidak perlu meminum khamar untuk memanaskan badan mereka. Kenapa? Karena komposisi darah, cobalah nanti dicek. Darah kita orang di Asia dengan darah orang yang di Eropa itu darahnya beda. Bukan darah biru sama darah hijau ya, tapi komposisi darahnya. Dari segi kesehatan nanti ditanyakan ke dokter. Komposisi kesehatan kalau tidak salah mereka itu darahnya bukan A ataupun B. Sehingga apa? Sehingga mereka itu bisa bertahan kehidupannya di kondisi sedingin apapun. Kalau tidak orang yang tinggal di kutub itu, dari mana mereka harus mempunyai arak untuk menghangatkan badan mereka setiap hari? Anggur tidak ada di sana. Dari mana mereka harus mempunyai khamar untuk bisa menghangatkan? Air begitu dipanaskan, kalau tidak diminum langsung beku lagi. Ikan begitu dipanggang langsung beku lagi kalau tidak dimakan. Dari mana untuk bisa menghangatkan badan ini? Maka salah apabila kita membangun sebuah statement bahwasanya untuk menghangatkan tubuh maka kita memerlukan kepada khamar. Itu salah statementnya. Tidak pernah Allah terluput dari ciptaannya. Maka Allah menyesuaikan kondisi badan manusia sesuai dengan iklim mereka tinggal. Hal seperti ini kita sudah bisa melihat bahwasanya dimanapun kita berada itu akan disesuaikan. Nah, yang paling anehnya lagi pada saat orang yang hidup di negara seperti ini mereka mengkonsumsi khamar. Sudah panas, minumannya adalah vodka misalnya. Minumannya adalah drizin, ya, Newcastle, ataupun yang paling rendah lagi step, ya, mabuknya tidak berkelas istilahnya, ya, dengan minuman oplosan, mati lagi. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya seseorang yang mabuk-mabukan dan dia mati. Azabnya sangat jelas. Mereka itu akan diazab oleh Allah dengan disuguhkan air dari nanah dan darah oleh penduduk neraka.
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, peminum khamar ini membuat sebuah psikologis yang memang tidak baik, ya. Psikologis yang tidak baik bagi siapapun peminumnya. Jadi ini semuanya adalah mata rantai yang memang harus diputuskan. Orang yang memproduksi, orang yang menjual, orang yang membacking, ini adalah semuanya sama dalam satu komposisi orang-orang yang terlibat di dalam kriminalitas ini. Jadi bukan hanya si peminumnya saja yang akan diazab seperti ini, akan tetapi orang-orang yang terlibat dalam proses siklus bisnis ini juga orang tersebut akan diancam dengan ancaman seperti ini. Dan ini merupakan bisnis yang dulunya pada saat Amerika pertama sekali kedatangan orang-orang dari seluruh penduduk bumi, ini adalah bisnis yang dilarang di Amerika. Dan bahkan siapa yang pertama sekali yang melakukan bisnis khamar ini adalah salah seorang mafia dari Italia. Dia menurunkan khamar tersebut dari pelabuhan secara gelap-gelap, dan pada saat itu memang tidak dibenarkan bisnis tersebut. Dan hebatnya lagi, pada saat Hitler menguasai Eropa, salah satu bisnis yang dilarang oleh Hitler itu adalah bisnis khamar. Bisnis khamar itu adalah bisnis yang dilarang oleh Hitler. Terlepas Hitler melarang tersebut dikarenakan pelaku bisnis ini adalah orang Yahudi. Semua bisnis-bisnis terlarang itu adalah pemainnya adalah orang-orang Yahudi. Hitler melarangnya dikarenakan pelakunya itu adalah orang Yahudi. Dan ini ditemukan naskah pelarangan tersebut di Museum Frankfurt. Saya ke Museum Frankfurt dan melihat apa saja yang dilarang oleh Hitler pada saat dia menguasai Jerman. Ada 3: khamar, prostitusi, dan judi. Coba bayangkan, ya. Ini ketiga hal yang membuat tatanan perekonomian dunia itu rusak, yang membuat mental orang itu rusak. Orang-orang yang mengkonsumsi khamar, mereka akan selalu melakukan pelecehan seksual. Lihatlah dan perhatikanlah negara-negara. Cape Town, Afrika Selatan. Afrika Selatan itu merupakan salah satu negara yang paling besar tingkat kriminalitasnya. Kenapa? Dikarenakan mereka mengkonsumsi khamar. Coba lihat tingkat kriminalitas di Aceh, dan kita ingin bandingkan dengan Afrika Selatan. Sangat jauh. Dikarenakan apa? Dikarenakan negeri kita memang melarang orang untuk mengkonsumsi khamar, untuk memproduksi khamar. Kita tidak pernah tergiur dengan janji-janji keuntungan yang akan diraih oleh ekonomi dengan melakukan hal-hal seperti itu. Memang banyak untungnya, ya, memang banyak untungnya. Di Sidek di Belanda itu ada salah satu kawasan yang memang itu boleh mengkonsumsi semua yang dilarang. Di sana namanya marijuana, ganja, itu boleh dikonsumsi di Sidek tersebut, di Amsterdam. Ada salah satu kawasan, ada satu kampung, orang itu boleh masuk ke situ, boleh isap ganja, boleh mabuk, boleh apa saja. Tapi begitu dia keluar dari kampung tersebut, maka dia tidak boleh lagi. Tidak boleh bawa mobil kalau dalam keadaan mabuk, tidak boleh melakukan semua larangan-larangan. Nah, hebatnya kita umat Islam, larangan tersebut bukan dibatasi oleh wilayah. Larangan tersebut dibatasi oleh faktor keimanan yang ada di dalam jiwa kita. Bukan berarti pada saat kita berada di Belanda kita boleh mabuk-mabukan. Pada saat kita berada di Amerika kita boleh melakukan zina, tidak. Inilah hebatnya Islam. Aturan itu adalah dikarenakan faktor keimanan. Maka kalau seandainya kita tidak memilih orang-orang yang akan membela agama Allah ini, jangan pernah mengharapkan hak-hak agama Allah ini akan diperjuangkan oleh orang-orang pilihan kita. Ini pesan penting bagi kita. Terlepas beberapa saat lagi
kita akan memasuki yang dinamakan dengan pemilihan umum, pemilihan caleg, pemilihan kepala daerah. Maka ini penting bagi kita. Saya selalu akan mengingatkan kampung ini untuk bisa memilih perwakilannya. Agar apa? Agar bisa kita jamin bahwasanya di kampung kita, di desa kita tidak akan pernah ada bisnis ini. Tidak akan pernah berlaku bisnis ini. Siapa yang akan mengawalnya? Mereka, orang-orang yang duduk di dewan yang akan peduli terhadap desa kita. Mereka yang kita wakilkan di tingkat provinsi, mereka yang kita wakilkan di tingkat republik ini. Orang-orang itulah yang memang harus menjadi pilihan kita yang akan membela agama Allah ini. Semoga beberapa hadis yang kita bacakan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.